Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan membahas tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada beberapa poin-poin penting yang nanti akan kita bahas. Yang pertama, Rasulullah dan peradaban Islam. Peletak dasar pembangunan peradaban Islam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tata nilai dan akhlak yang dibangun oleh Rasulullah selanjutnya menuju pada pembangunan mental spiritual yang matang. Sehingga para sahabat yang langsung mendapatkan pengajaran dari Rasulullah mempunyai fondasi keimanan, akhlak, dan etika yang kuat. Kemudian dari Rasulullah ke Khulafaur Rasyidin. Kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin hampir semua mewarisi apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Oleh sebab itu, perkembangan Islam saat itu masih lekat dengan pemerintahan yang bercorak Islam dengan ciri yang sangat lekat. Dan sendi-sendi Islam yang dibangun oleh Rasulullah itu diterapkan oleh para sahabat empat setelahnya dalam mengatur pemerintahannya. Islam setelah masa Rasulullah. Perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menjadi pengganti beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau, Rasulullah, tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah tidak lama setelah beliau wafat, dan jenazahnya yang belum dimakamkan, sejumlah tokoh muslimin dan Ansor berkumpul di balai kota Bani Sa'diyah, tepatnya di kota Madinah. Mereka memusyawarahkan siapakah yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah itu berjalan cukup alot karena masing-masing pihak baik Muhajirin maupun Ansor sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih. Rupanya, semangat keagamaan Abu Bakar mendapatkan penghargaan yang tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak, baik itu dari Muhajirin atau Ansor, mereka menerima dan membayarnya menjadi pemimpin umat Islam. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, apakah itu khalifah? Sebagai pemimpin umat Islam setelah Rasul, Abu Bakar disebut khalifah Rasulillah atau pengganti Rasul, yang dalam perkembangan selanjutnya disebut khalifah saja. Adapun khalifah adalah pemimpin yang diangkat sudah Nabi wafat untuk menggantikan beliau melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan yang sering disebut Khulafaur Rasyidin. Sedangkan untuk kata Al-Khulafa Ar-Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Sedangkan pencetus nama Al-Khulafaur Rasyidin adalah dari orang-orang muslimin yang paling dekat dengan Rasulullah setelah meninggalnya beliau. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa 4 tokoh sepeninggal Rasul itu orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugasnya sebagai Rasul. Definisi Khulafaur Rasyidin. Tadi kita membahas tentang kata khalifah. Mari kita ulik lagi secara mendalam dari segi bahasa maupun segi istilah. Secara bahasa berasal dari kata khulafa, yaitu bentuk jamak dari kata khalifah yang berarti pemimpin. Sedangkan Ar-Rasyidin yang berarti arif
bijaksana. Kemudian secara istilah, definisi Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin setelah Rasulullah wafat yang memimpin berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 tokoh dari Khulafaur Rasyidin. Siapakah saja mereka? Yang pertama adalah Abu Bakar dengan gelarnya yaitu As-Siddiq. Yang kedua adalah Umar bin Khattab dengan gelarnya Al-Faruq. Kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan dengan gelarnya Dzun Nurain. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib dengan gelar Abu Turab. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq yang menjabat pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Nasab beliau Abdullah bin Utsman bin Amr bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Tayyim. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memiliki gelar. Yang pertama adalah As-Siddiq karena beliau membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Dan yang kedua yaitu Al-Atiq yang dipanggil karena wajahnya yang sangat tampan dan terdahulu dalam kebaikan. Keutamaan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Imannya paling sempurna dari seluruh iman penduduk dunia setelah Rasulullah. Dan beliau paling dicintai oleh Rasulullah. Beliau juga menyerahkan seluruh harta bendanya di jalan Allah. Kita masuk kepada masa pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah. Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Kemudian terjadi perbedaan pendapat antara kaum Ansor dan Muhajirin. Kaum Ansor mengajukan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah pengganti Rasulullah, sedangkan kaum Muhajirin menginginkan dari kelompoknya. Sementara itu, kelompok lain mengajukan Ali bin Abi Thalib karena beliau adalah menantu Rasulullah dan beliau sangat dekat dengan Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab mengusulkan agar diadakan musyawarah yang bertempat di Saqifah Bani Sa'diyah. Kemudian terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama. Sistem politik Abu Bakar As-Siddiq. Kekuasaan bersifat sentral atau berpusat di tangan khalifah. Memutuskan perkara melalui Dewan Syuro, yaitu semacam MPR kalau di Indonesia. Selanjutnya adalah kebijakan politik Abu Bakar As-Siddiq, yaitu mengirimkan pasukan ke Syam untuk menyerbu Romawi seperti perintah Rasulullah semasa hidup di bawah komando Usamah bin Zaid. Kemudian mengembangkan Islam ke wilayah Persia dan Syria yang dibawa oleh komando Khalifah bin Walid. Yang ketiga adalah tidak memberikan kekuasaan kepada anggota keluarga untuk menjaga fitnah. Peristiwa penting pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah munculnya gerakan riddah atau murtad, yaitu gerakan keluar dari agama Islam. Kemudian munculnya nabi-nabi palsu, seperti halnya Musailamah al-Kadzab, Aswad al-Unsi, Tulaiha al-Asadi.
Selanjutnya adalah kebijakan politik Abu Bakar As-Siddiq, yaitu mengirimkan pasukan ke Syam untuk menyerbu Romawi seperti perintah Rasulullah semasa hidup di bawah komando Usamah bin Zaid. Kemudian mengembangkan Islam ke wilayah Persia dan Syria yang dibawa oleh komando Khalifah bin Walid. Yang ketiga adalah tidak memberikan kekuasaan kepada anggota keluarga untuk menjaga fitnah. Kita beranjak kepada masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 581 Masehi. Ayahnya adalah Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Rajah bin Adi bin Ka'ab. Sedangkan ibunya adalah Hantamah bin Hashim bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum. Gelar Khalifah Umar bin Khattab yaitu Al-Faruq, yang artinya adalah yang membedakan antara baik dan buruk. Sifat-sifat Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, beliau adalah seorang orator yang ulung, penggulat tangguh, dan selalu diminta sebagai wakil sukunya bila menghadapi konflik dengan suku Arab yang lainnya. Beliau terkenal sebagai orang yang sangat pemberani dalam menantang Islam, punya ketabahan, punya kemauan keras dan tegas. Kemudian setelah masuk Islam, ia membalik menjadi pembela Islam yang paling berani. Masuk Islamnya Khalifah Umar bin Khattab. Beliau masuk Islam setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh adiknya yaitu Fatimah bin Khattab. Padahal ketika itu ia hendak membunuhnya karena mengikuti ajaran Nabi. Dengan masuknya Umar ke dalam Islam, maka terjawablah doa Nabi Muhammad yang meminta agar Islam dikuatkan dengan salah satu dari dua Umar, yaitu Umar bin Khattab atau Amru bin Hisham, dan sebagai suatu kemenangan yang nyata bagi Islam. Berikut adalah doa Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah Islam ini kuat dengan masuknya salah satu dari kedua orang ini, Amru bin Hisham dan Umar bin Khattab. Kemudian yang terpilih dari doa itu adalah Umar bin Khattab. Keutamaan Khalifah Umar bin Khattab. Salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga langsung. Sederhana dan adil terhadap rakyatnya, seperti beberapa kisah, yaitu kisah Umar yang memikul sendiri gandum untuk wanita janda dan anaknya saat inspeksi malam hari. Yang kedua, kisah surat Umar untuk sungai Nil. Yang ketiga, kisah Yahudi dan tanahnya. Keutamaan Umar bin Khattab yang lain yaitu beliau adalah kepercayaan Rasulullah bersama Abu Bakar. Beliau takuti oleh setan dan pendapat beliau banyak dibenarkan oleh Allah. Berikut adalah syair oleh penyair Hafidz Ibrahim yang menggambarkan tentang Khalifah Umar. Untuk syairnya bisa dibaca beserta terjemahannya. Kita lanjutkan.
Prestasi dan kebijakan Umar bin Khattab. Beliau menetapkan penanggalan Hijriah yang sebelumnya menggunakan penanggalan Masehi. Penanggalan Hijriah sendiri mulai dihitung sejak hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Menetapkan uang resmi negara, membentuk Baitul Mal sebagai lembaga keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh ummah, membangun kota Kufah dan Basrah di Irak, menetapkan gaji pegawai kekhalifahan, membentuk angkatan perang yang kuat, merapikan struktur dan administrasi pemerintahan, dan yang terakhir adalah membentuk lembaga peradilan. Perluasan wilayah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Di bawah kepemimpinan Umar, Damaskus jatuh pada tahun 635 Masehi. Setahun kemudian, setelah tentara Bizantium kalah dalam perang Yarmuk, seluruh daerah Syria jatuh di bawah kekuasaan Islam dengan memakai Syria sebagai basis. Ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As pada tahun 641 Hijriah. Kemudian ekspansi Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Iskandaria, ibu kota Mesir, ditaklukkan. Kemudian ekspansi ke Al-Qadisiyah, kota dekat Irak tahun 637 Hijriah. Kemudian lagi ekspansi ke Persia tahun 641 Hijriah. Jadi dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar, wilayah kekuasaan Islam telah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan sebagai besar kota Persia dan Mesir. Bersamaan dengan ekspansi tersebut, pusat kekuasaan Madinah mengalami perkembangan yang di samping itu, karena wilayah kekuasaan semakin luas, maka wilayah Islam dibagi menjadi unit-unit administratif yang diatur menjadi 8 wilayah provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pembahasan yang terakhir adalah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab. Pagi itu bukan hanya Umar yang ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, tetapi ada 13 orang lainnya, dan mereka 7 meninggal. Penusukan yang telah ditargetkan oleh Abu Lu'lu'ah yang beragama Majusi berdasarkan dendam terhadap Umar dan juga muslimin. Dr. Ali Muhammad As-Solabi mengatakan bahwa bukti kuat kalau Abu Lu'lu'ah bukan hanya memiliki dendam pribadi kepada Umar, tetapi juga kepada muslim, adalah dia menusuk 13 muslimin yang sedang berjamaah sholat subuh. Kalaulah benar Umar telah berbuat dolim kepadanya, tetapi apa dosa para sahabat yang dia tusuk? Dan aku berlindung kepada Allah menyebut Umar sebagai orang dolim. Begitu Ali As-Solabi menjelaskan. Abu Lu'lu'ah adalah budaknya Mughirah bin Syu'bah, di mana dia digaji setiap harinya 4 dirham dengan kemampuan sebenarnya sebagai seorang pembuat alat penggiling. Sejarah menyebutkan bahwa dendam pribadi Abu Lu'lu'ah ketika dia kecewa dengan keputusan Khalifah Umar yang dirasa tidak adil saat dia mengadukan tuannya Mughirah. Semua merasakan keadilannya. Yang dimaksud adalah keputusan Khalifah Umar, kecuali saya, kata Abu Lu'lu'ah. Suatu saat Khalifah Umar berkata, saya diancam oleh seorang budak. Kalimat diucapkan setelah Abu Lu'lu'ah berbicara kepada Khalifah Umar. Saya akan buatkan alat penggilingan untukmu yang akan menjadi pembicaraan manusia. Maka dia membuat senjata khusus untuk membunuh Khalifah Umar. Sebuah pisau berkepala 2 dengan pegangan di tangannya yang dibumbui racun. Khalifah Umar mendapatkan 6 tusukan, salah satunya di bawah pusarnya. Menjelang kematian beliau,
Khalifah Umar bin Khattab diberitahu bahwa yang menusuknya adalah seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Khalifah Umar pun berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang yang mengaku muslim." Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, Khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nama beliau dan kelahiran dan nasabnya. Beliau nama Utsman bin Affan bin Abdul Az bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah pada Abdul Manaf. Sedang ibunya bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah telah memeluk Islam dan wafat pada masa pemerintahannya, sedangkan ayahnya wafat pada masa jahiliyah. Khalifah Utsman lahir pada tahun 574 Masehi dari kalangan Bani Umayyah. Khalifah Utsman bin Affan memiliki gelar yaitu Dzun-Nurain yang artinya adalah pemilik dua cahaya. Kenapa beliau mendapatkan gelar tersebut? Karena beliau menikahi dua putri Rasulullah yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Riwayat yang lain mengatakan sebab Utsman bin Affan dijuluki Dzun-Nurain adalah karena beliau memperbanyak membaca Al-Quran setiap malam ketika sholat. Al-Quran adalah satu cahaya atau nur, dan sholat adalah satu cahaya atau nur. Kita masuk kepada sifat-sifat Khalifah Utsman bin Affan. Beliau adalah sahabat Nabi yang memiliki sifat yang sangat pemalu. Ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, yaitu orang yang paling penyayang di antara umatku adalah Abu Bakar. Yang paling tegas dalam menegakkan agama adalah Umar. Yang paling pemalu adalah Utsman. Yang paling mengetahui halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Yang paling hafal Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Yang paling mengetahui ilmu waris adalah Zaid bin Sabit. Setiap umat memiliki seorang yang terpercaya, dan orang yang terpercaya di kalangan umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Khalifah Utsman bin Affan masuk pada usia 34 tahun tatkala Abu Bakar As-Siddiq mengajak beliau untuk masuk Islam. Beliau termasuk orang keempat yang masuk Islam. Beliau juga sangat cepat menyambut dakwah, bukan berpijak dari kecerobohan atau kebodohan, namun karena keyakinan dan pembenaran yang berakar kuat. Kedermawanan Utsman. Pada perang Zaturiqa dan perang Ghatafan, Utsman menginfakkan 950 unta dan 70 kuda serta 1000 dirham. Membeli sumur Raumah milik suku Ghifar untuk diberikan kepada kaum muslimin pada seharga 30.000 dirham, yang kalau dikuruskan setara dengan 11 miliar sekarang. Pada masa Abu Bakar, ia pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin di musim kemarau saat itu. Kebijakan Khalifah Utsman bin Affan, yaitu meneruskan kebijakan Khalifah Umar bin Khattab dalam bidang lembaga keuangan. Yang kedua adalah menerapkan kebijakan ekonomi seperti kewajiban menyerahkan zakat ke Baitul Mal dan mendistribusikan kepada mustahik. Yang ketiga adalah menerapkan pajak bumi atau kharaj dan menetapkan pajak barang perdagangan sebesar 10%. Yang keempat adalah memberikan izin untuk memanfaatkan tanah-tanah milik negara kepada penduduk miskin. Prestasi-prestasi Khalifah Utsman bin Affan. Beliau memiliki prestasi terbesar, yaitu menyatukan umat dan salah satu penulisan mushaf.
yang sebelumnya nyaris terjadi perpecahan umat karena perbedaan dalam cara baca Al-Quran. Kemudian prestasi yang lain adalah menaklukkan wilayah-wilayah ke Syam, kemudian mengatur pola pemerintah sesuai dengan manajemen khalifah. Tuduhan nepotisme pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu sebenarnya tidaklah benar. Tuduhan ini sebenarnya dilemparkan oleh orang-orang Syiah. Khalifah Utsman menjawab tuduhan itu, "Aku tidak mengangkat seseorang kecuali telah disepakati, dewasa, diterima, dan memiliki kompetensi masing-masing." Ali bin Abi Thalib berkata, Utsman tidak mengangkat seorang pemimpin kecuali adil, sehat, dan Rasulullah pun telah mengangkat Utab bin Usaid sebagai gubernur Mekah saat berusia 20 tahun. Latar belakang konflik pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Fitnah yang dilancarkan oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang memecah belah umat Islam dengan melemparkan berbagai tuduhan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Salah satunya adalah Utsman banyak mengangkat kerabat dekatnya. Ternyata tuduhan ini memang tidaklah benar, dengan fakta bahwa Walid bin Uqbah, gubernur Kufah, kerabat Khalifah Utsman, ternyata telah memegang jabatan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, saudara sesusuan Utsman, menjadi gubernur Mesir menggantikan Amr bin As. Abdullah bin Sa'ad terkenal dengan sifat terpuji dan gesit dalam bertindak serta profesional. Tak mungkin Khalifah Utsman memilih hanya karena pertimbangan saudara belaka. Muawiyah bin Abi Sufyan pun telah menjadi gubernur Damaskus pada masa Khalifah Umar. Utsman hanya meneruskan saja. Kronologis terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa akhir beliau menjabat, fitnah semakin menyebar. Kaum pemberontak membentuk aliansi beberapa daerah seperti Kufah, Mesir, dan Basrah. Mereka menuju Madinah dan menuduh Khalifah Utsman tidak adil dan sewenang-wenang. Namun, di balik itu mereka sebenarnya berencana membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Kaum pemberontak menuntut Utsman berjanji agar memenuhi tuntutan mereka. Dan Khalifah pun menyetujui. Dan akhirnya situasi mulai kondusif. Namun, kaum pemberontak pulang muncul desas-desus Khalifah Utsman telah membatalkan janjinya, bahkan mengirim surat rahasia ke Mesir agar para pemberontak ditindak saat mereka kembali dari kota Madinah. Khalifah Utsman tidak tahu menahu perihal surat rahasia tersebut. Pemberontak menuduh Marwah bin Hakam, ia dekat dengan Khalifah Utsman, sebagai penulis surat rahasia tersebut. Kemudian pemberontak meminta Khalifah Utsman menyerahkan Marwah bin Hakam atau memaksa Khalifah Utsman bin Affan lengser dari Khalifah. Dan kemudian keduanya ditolak oleh Khalifah Utsman. Sebagian sahabat mendukung Khalifah Utsman agar tidak mundur, supaya kebiasaan ini tidak menjadi tradisi. Setiap khalifah yang dibenci dituntut mundur. Pemberontak pun memblokir rumah Utsman selama 40 hari, bahkan air dan makanan tidak diperkenankan masuk. Para sahabat berniat melindungi Khalifah Utsman, namun Khalifah Utsman memerintahkan mereka menjauh dan membubarkan diri agar pertumpahan darah tidak terjadi. Wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa itu, pemberontak menyergap ke dalam rumah Khalifah Utsman pada siang hari dan mereka membunuh Khalifah Utsman bin Affan dengan sadis. Khalifah pun wafat tepat di usia 82 tahun. Beliau adalah lelaki penghuni surga yang tinggal di bumi. Radhiyallahu anhu. Pembahasan berlanjut kepada Khulafaur Rasyidin yang keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Kelahiran, nama, nasab dan julukan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir 10 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Nasab beliau Ali bin Abi Thalib bin Muthalib bin Qusay bin Kilab bin Lu'ay bin Ghalib. Awalnya ibunda beliau Ali memberikan nama Haidar yang berarti singa, lalu diganti dengan nama Ali. Julukannya yaitu Abu Hasan, sedangkan Abu Turab adalah julukan yang diberikan oleh Rasulullah saat Ali tertidur dengan badan bertabur debu. Lalu Rasulullah membangun beliau dengan memanggil, "Bangunlah wahai Abu Turab." Keutamaan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau masuk Islam sejak kecil, bahkan termasuk as-sabiqun al-awwal atau golongan yang pertama kali masuk Islam. Pengorbanan Ali saat hijrah Rasulullah ke Madinah menggantikan posisi di tempat tidur Nabi. Cerdas, pemberani dan berilmu karena beliau sejak kecil bersama Rasulullah. Sering menjadi pemimpin pasukan muslim, ditunjuk langsung oleh Rasulullah. Salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sifat tawadu, zuhud, adil, dan dermawan. Kebijakan pemerintahan masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah menetapkan lembaga peradilan dengan mengangkat para hakim yang terkenal. Di antaranya adalah Surah bin Al-Haris di Kufah, Abu Musa Al-Asy'ari di Kufah, Abdullah bin Mas'ud di Yaman, Qais bin Sa'ad di Mesir, Abdullah bin Abbas di Basrah. Yang kedua, kebijakan beliau adalah meletakkan dasar-dasar ekonomi. Yang ketiga adalah menerapkan hukum fikih. Di antara kebijakan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah menetapkan hukum fikih, yaitu wajib berwudu bagi orang yang tidur sambil duduk jika hendak sholat. Kencing bayi perempuan disucikan dengan dicuci menggunakan air, sedangkan kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun selain ASI dengan memercikan air pada pakaian yang terkena. Boleh membaca Al-Quran dalam kondisi apapun selain junub. Orang yang enggan sholat dipenjarakan hingga ia mau sholat. Itikaf hanya di masjid jami yang digunakan untuk sholat Jumat. Haramnya daging hewan yang disembelih dengan niat sombong. Haramnya bermain catur dan dadu. Ali bin Abi Thalib berkata, jika seseorang menyentuh bara api itu lebih baik baginya daripada bermain catur, karena catur adalah patung berhala yang dipermainkan. Konflik pada masa akhir kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Terjadinya Perang Jamal. Dinamakan Perang Jamal karena Aisyah mengendarai unta untuk berperang. Perang terjadi antara Khalifah Ali melawan Tolhah, Jubair, dan Aisyah. Terbunuhnya Utsman bin Affan sebab munculnya fitnah besar, pengaruh hasutan Abdullah bin Saba. Perbedaan sahabat dalam menyikapi hukum kepada pembunuhan Utsman. Pecahlah perang pada Kamis bulan Jumadil Akhir tahun 36 Hijriah. Kemudian konflik yang selanjutnya adalah Perang Siffin, yaitu pada tahun 37 Hijriah. Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Damaskus, enggan berbaiat atau janji mendukung kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah hingga ditemukan siapa pembunuh Khalifah Utsman dan dihukum qisas atau bunuh. Terjadi pertempuran antara Khalifah Ali dan Muawiyah hingga peristiwa tahkim atau perdamaian. Terakhir yaitu terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perang Siffin pecah diikuti merebaknya fitnah seputar kematian Utsman bin Affan yang membuat posisi Khalifah Ali sebagai khalifah menjadi sangat sulit.
Khalifah Ali meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang yang berasal dari golongan Khawarij atau pembangkang, saat beliau mengimami salat subuh di Masjid Kufah pada tanggal 19 Ramadan. Dan Khalifah Ali mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan pada tahun 40 Hijriah. Beliau dikuburkan secara rahasia di Najaf. Bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa ia dikubur di tempat yang lain. Selanjutnya, kursi kekhalifahan dipegang secara turun-temurun oleh keluarga Bani Umayyah dengan khalifah pertamanya Muawiyah. Dan dengan demikian berakhirlah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Dan ini adalah penutup dari video kali ini. Semoga teman-teman bisa belajar dan mendapatkan manfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.